Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Tua Gusendra Dinata, nomor absen 14 dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang daerah asal fungsi, hasil operasi aljabar dua fungsi atau lebih, dan juga sifat-sifat hasil operasi fungsi. Nah, langsung saja kita ke materinya. Daerah asal fungsi hasil operasi aljabar dua fungsi atau lebih. Diketahui f dan g merupakan fungsi dengan domain f adalah daerah asal f dan domain g adalah daerah asal g. Daerah asal operasi aljabar dua fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, daerah asal fungsi f ditambah gx, yaitu domain f ditambah g sama dengan domain f irisan domain g. Yang kedua, daerah asal fungsi f min gx sama dengan domain f dikurang g sama dengan domain f irisan domain g. Yang ketiga, daerah asal fungsi f dikali gx, yaitu domain f dikali g sama dengan domain f irisan domain g. Dan yang terakhir, daerah asal fungsi f per gx sama dengan domain f per g sama dengan domain f irisan domain g dengan gx tidak sama dengan 0. Nah, itu merupakan rumus jika kalian ada soal untuk menentukan daerah asal fungsi. Kalian bisa menggunakan keempat rumus tersebut tadi sesuai dengan permintaan soal. Kita lanjut. Di sini ada contoh soal, yaitu diketahui fx sama dengan x plus 3 dan gx sama dengan akar x kuadrat min 2x. Tentukan fungsi-fungsi berikut beserta daerah asal maksudnya. Yang pertama, f plus gx. Yang kedua, f min gx. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Domain f adalah bilangan real. Jadi, kita harus mencari terlebih dahulu domain g. Syarat g terdefinisi adalah x kuadrat min 2x lebih dari sama dengan 0, karena g adalah fungsi irasional. Syarat g terdefinisi yaitu x kuadrat min 2x lebih dari sama dengan 0. Jadi, itu akan menjadi x dikali x min 2 kurang dari sama dengan 0. Maka x yang memenuhi x dikali x min 2 kurang dari sama dengan 0 adalah x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 2. Jadi domain G adalah anggota himpunan x sebagaimana x yaitu kurang dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 2, dan x merupakan elemen dari bilangan real. Jadi domain f irisan domain g sama dengan bilangan real irisan dari anggota himpunan x sebagaimana x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 2, dan x merupakan anggota dari elemen bilangan real. Jadi sama dengan x sebagaimana x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 2, dan x merupakan elemen bilangan real. Itu adalah domain f irisan dari domain g. Kita lanjut ke soal yang tadi. Yang ditanyakan yaitu a f ditambah g. Nah, f ditambah g sama dengan f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Fx-nya sudah diketahui tadi yaitu x plus 3 dan gx-nya yaitu akar dari x kuadrat min 2x. Jadi hasilnya yaitu x plus 3 ditambah akar x kuadrat min 2x. Dan tadi kita disuruh untuk menentukan daerah asalnya. Nah, domain f plus g sama dengan domain f irisan domain g. Jadi daerah asal dari domain f plus gx sama dengan x
sebagaimana X kurang dari sama dengan 0, atau X lebih dari sama dengan 2, dan X merupakan elemen dari bilangan real. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu F min Gx. F min Gx sama dengan Fx dikurang Gx, yang dimana Fx-nya sudah diketahui tadi, yaitu X plus 3, dan Gx-nya yaitu akar X kuadrat min 2X. Jadi jawabannya yaitu X plus 3 dikurang akar dari X kuadrat min 2X. Nah, kemudian daerah asalnya yaitu domain F dikurang G sama dengan domain F irisan dari domain G. Jadi daerah asal dari domain F min Gx adalah X, sebagaimana X merupakan kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 2, dan X merupakan elemen dari bilangan real. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu sifat-sifat hasil operasi fungsi. Fungsi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, fungsi injektif, yang kedua, fungsi surjektif, dan yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Terdapat beberapa istilah pada fungsi. Yang pertama yaitu domain atau daerah asal. Daerah asal fungsi f nanti akan berlambang df. Kemudian yang kedua ada kodomain. Kodomain yaitu daerah lawan atau daerah kawan. Daerah kawan fungsi f nanti akan berlambang kf. Dan yang terakhir ada range. Range adalah daerah hasil, disebut juga sebagai himpunan bagian dari kodomain. Range fungsi f nanti akan berlambang rf. Yang pertama, fungsi injektif. Fungsi injektif disebut juga fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk sembarang A1 dan A2 elemen dari himpunan A dengan A1 tidak sama dengan A2 berlaku F A1 tidak sama dengan FA2. Dengan kata lain, bila A1 dan sama dengan A2, maka FA1 sama dengan FA2. Disebut fungsi bijektif atau maksud saya injektif jika setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan A. Nah, kalian lihat gambar yang ada di sana. Itu adalah contoh dari fungsi injektif. Contoh fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Pada fungsi f dari himpunan A ke himpunan B, setiap anggota yang berbeda memiliki peta yang berbeda di B. Nah, kalian lihat gambar fungsi injektif di sana. Dari gambar itu kita dapat simpulkan domainnya atau daerah asal merupakan semua anggota dari himpunan A, yaitu A, B, dan C. Kemudian kodomainnya atau daerah kawannya yaitu semua anggota dari himpunan B, yaitu P, Q, R, dan S. Dan range atau daerah hasil merupakan anggota himpunan B yang memiliki pasangan pada himpunan A. Jadi range-nya yaitu P, Q, dan R. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu fungsi surjektif. Disebut fungsi kepada dan juga fungsi onto atau fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat paling tidak satu A dalam kodomain A, sehingga berlaku FA sama dengan B. Dengan kata lain, suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan kisarannya atau range-nya. Artinya, setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A, dan kodomain pada fungsi surjektif ini sama dengan kisarannya atau range-nya. Di sana sudah ada beberapa contoh dari fungsi surjektif yang dapat kalian lihat. Contoh fungsi surjektif atau fungsi into. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B dapat disebut fungsi surjektif apabila pada setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Dengan kata lain, pada sebuah kodomain fungsi surjektif sama dengan kisarannya atau range-nya. Ingat. Nah, kalian lihat di sana sudah ada dua himpunan. Jadi kita akan menentukan domain, kodomain, dan range. Domainnya yaitu semua anggota dari himpunan A, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian kodomainnya yaitu semua anggota dari himpunan B, yaitu P, Q, dan R. Dan range atau daerah hasil adalah semua anggota himpunan B
yang mempunyai pasangan pada himpunan A, yaitu P, Q, dan R. Kita lanjut yang ketiga, yaitu fungsi bijektif. Disebut juga fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat tepat 1A dalam kodomain A, sehingga FA sama dengan B, dan tidak ada anggota A yang tidak terpetakan dalam B. Dengan kata lain, fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Artinya, setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan dari anggota himpunan A, dan masing-masing anggotanya hanya memiliki satu pasangan. Dan fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Contoh fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu dapat disebut fungsi bijektif apabila fungsi F merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif, dan anggota himpunan A dan B berada dalam korespondensi satu-satu. Di sini sudah ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Jadi kita akan menentukan domain, kodomain, dan range-nya dari himpunan tersebut. Domain atau daerah asal merupakan semua anggota dari himpunan A, yaitu A, B, C, dan D. Sedangkan kodomain adalah atau daerah kawan adalah semua anggota dari himpunan B, yaitu P, Q, R, dan S. Kemudian range atau daerah hasilnya yaitu semua anggota himpunan B yang memiliki pasangan pada himpunan A. Range-nya yaitu P, Q, R, dan S. Nah, pada fungsi bijektif ini, fungsi injektif dan juga fungsi surjektif yang tadi kita pelajari digabungkan dan menjadilah fungsi bijektif. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa soal yang dapat kalian kerjakan untuk melatih kemampuan kalian. Soalnya bisa di-pause untuk kalian mengerjakannya di buku latihan kalian sendiri. Dan sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Mohon maaf bila jadi salah kata, dan bila ada yang kurang paham boleh ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di tugas berikutnya.